Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap hembusan napas kita hari ini dipenuhi keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas iman dan takwa. Amin ya robbal alamin. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kesibukan, dan godaan yang silih berganti, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri, apakah Allah hadir dalam hatiku saat ini? Ataukah hati ini telah penuh sesak oleh urusan dunia, hingga tak lagi ada ruang untuk mengingatnya? Di video ini, kita akan menyelami cara-cara menghadirkan Allah dalam hati. Bukan sekadar tahu, tetapi benar-benar merasakan bahwa Allah Maha Dekat, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui setiap bisikan hati kita. Mengapa Allah perlu dihadirkan dalam hati? Sahabatku, hati manusia ibarat wadah. Ia takkan bisa kosong. Jika bukan Allah yang mengisinya, maka dunialah yang akan mengambil alih. Namun hati yang diisi oleh Allah, akan tenang, akan kuat, dan akan senantiasa terpandu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika Allah hadir dalam hati, kita tidak akan mudah goyah oleh ujian. Kita tidak akan merasa sendirian dalam kesulitan, dan kita akan selalu merasa cukup meski dunia mengambil segalanya. 1. Membangun kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Allah tidak jauh, sahabat. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Sadari bahwa setiap saat, setiap detik, Allah sedang bersamamu. Membangun kesadaran ini butuh latihan. Setiap kali kita memulai sesuatu, bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku melakukannya karenamu. Ya Allah, lihatlah aku." Latih diri untuk menghadirkan niat karena Allah dalam segala aktivitas, bekerja, belajar, bahkan saat berbicara. 2. Rajin berzikir dan tafakur. Zikir bukan sekadar lafaz yang keluar dari lisan, tapi ia adalah jalan untuk mengikat hati dengan Sang Pencipta. Ucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan hanya mengucapkannya, tapi hayati maknanya. Lalu tafakur, renungkan ciptaannya, renungkan nikmat yang telah diberikan, dan renungkan betapa kecilnya kita di hadapannya. Luangkan waktu setiap hari, 5 menit saja, untuk duduk diam, pejamkan mata, dan hadirkan Allah dalam kesadaran kita. Rasakan bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Setiap detik yang kita miliki adalah anugerah darinya. 3. Menjaga hati dari dosa dan kelalaian. Hati yang penuh noda tak akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele bisa menjadi dinding penghalang antara hati kita dengan Allah. Jagalah pandangan, jagalah lisan, jagalah waktu dari hal-hal yang tak bermanfaat. Dan jika terjatuh dalam dosa, segeralah kembali, istighfar, dan mohon ampunannya. Karena hati yang bertaubat adalah hati yang siap kembali disinai oleh kehadiran Allah. 4. Meningkatkan kualitas salat. Salat adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Namun, seberapa sering kita salat tanpa benar-benar hadir? Bangunlah salat dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap bacaan, hayati makna surat Al-Fatihah, dan bayangkan seakan-akan kita sedang berdiri di hadapan Allah.
Salat yang khusyuk akan menjadi jembatan untuk menghadirkan Allah bukan hanya saat salat, tapi sepanjang hari. 5. Berdoa dengan hati yang lapar akan Allah. Berdoalah bukan hanya saat kita butuh dunia. Berdoalah karena kita rindu berbicara dengan Allah. Tuangkan isi hati, tangiskan dosa-dosa, ceritakan apapun kepadanya. Doa yang tulus adalah jalan membuka hati agar Allah masuk dan menetap di dalamnya. 6. Membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, sesungguhnya kita sedang mendengarkan langsung nasihat dan petunjuk dari Allah. Setiap ayat memiliki kekuatan menembus hati, menenangkan keresahan, menjawab kegelisahan, dan membangkitkan harapan. Baca, renungi, dan tanyakan, apa yang Allah ingin aku pahami dari ayat ini hari ini. Dengan kebiasaan ini, hati kita akan dipenuhi oleh cahayanya. 7. Bersahabat dengan orang yang mengingatkan pada Allah. Hati mudah terbawa arus, maka pilihlah sahabat yang membawa kita pada Allah, bukan menjauhkan. Bersama orang soleh, kita akan mudah untuk istiqomah. Karena mereka mengajak dengan lisan, dan memberi teladan dengan perbuatan. 8. Menyendiri bersama Allah, khalwah. Di tengah keramaian, ambillah waktu untuk sendiri. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk berdua dengan Allah. Bangun malam, salat tahajud, duduk setelah subuh, berjalan sambil berzikir. Momen-momen ini menghidupkan hati, dan menghadirkan Allah lebih dalam dari sekadar lisan. 9. Menyadari tujuan hidup, untuk menyembah Allah. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Dalam surah As-Zariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Hidup bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk mengabdi. Dan saat pengabdian ini tertanam kuat, setiap aktivitas kita, makan, tidur, bekerja, menjadi ibadah. Tanda-tanda Allah hadir dalam hati. Bagaimana kita tahu bahwa Allah hadir dalam hati? Kita merasa tenang dalam ibadah. Kita takut kehilangan Allah. Kita cepat merasa bersalah saat lalai. Kita mulai menikmati waktu bersamanya. Itulah tanda-tanda hati yang terisi oleh cahaya Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan Allah dalam hati adalah perjalanan seumur hidup. Namun setiap langkah menujunya, Allah balas dengan cahaya, ketenangan, dan cinta yang tak terhingga. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jangan biarkan hati kami kosong darimu. Jadikan Engkau satu-satunya yang kami rindu, yang kami takuti, dan yang paling kami harapkan dalam hidup ini. Semoga video ini menjadi wasilah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, dan menjadi pengingat dalam setiap detik kehidupan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kebaikan ini tersebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.